moderator yang luar biasa pada serial keempat ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tungdian, Rahayu Rahayu. Pertama-tama saya menyampaikan selamat Hari Raya Imlek buat saudaraku yang merayakannya, Gongji Pak Cai. Semoga keberkahan di tahun kerbau ini membawa kita semangat baru. Baik, sebelum saya memulai, terima kasih. Hari ini saya terperanjat, terinspirasi pada Profesor Magnis Suseno, yang kalau kita lihat di diskursus ideologi pertama, beliau hampir tidak mau menjamah tentang Marhainisme, tapi kali ini dengan tegas dan jelas, Marhainisme diungkapkan dengan penuh semangat dan dari jiwa yang sangat dalam. Terima kasih, Romo Magnis. Romo Magnis ini sudah hampir 84 tahun, Bapak dan Ibu. 26 Mei yang akan datang, usia beliau 84. Dan saya dari dulu mencari tahu nama asli beliau, ternyata ada kesamaan saya dengan beliau, yaitu nama asli beliau Maria Anton Valerian Benedictus Ferdinand von Magnis und Stresnitz, panjang banget. Jadi ada kata Anton, sama-sama. Terima kasih, berarti ada kesamaan kita, Prof. Magnis. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya cintai, tanpa menyebut satu persatu yang hadir dalam acara pada hari ini. Tentunya saya berharap bahwa materi ini menjadi penting sekali, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal Dr. Bondan Kanomoyoso tadi di awal. Ini menjadi penting buat kita semua bahwa tidaklah mudah untuk memahami Pancasila tanpa memahami sejarah kelahirannya. Saya mohon izin akan slide share, tapi sembari saya slide share, saya ingin menyampaikan bahwa historisitas Marhainisme menjadi penting, bukan karena Pancasila itu berbeda dengan Marhainisme. Justru sebaliknya, Pancasila adalah Marhainisme. Marhainisme adalah Pancasila. Pertanyaan penting yang mungkin sering disampaikan, kalau memang demikian, Marhainisme is Pancasila, Pancasila is Marhainisme, kenapa tidak pakai Marhainisme saja? Kenapa diganti dengan Pancasila? Saya sebelum memulai ingin mendengarkan 1-2 orang yang punya alasan, yang punya dasar untuk menjelaskan kenapa demikian. Dipersilakan. Tidak mengatakan Marhainisme saja, walaupun Marhainisme tadi sudah kita dengarkan dari paparan Romo, ya ternyata itu merupakan sesuatu yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, yang saya anggap sebagai sintesa atau antitesa terhadap kapitalisme dan Marxisme dan seterusnya. Mengapa tidak mengatakan Marhainisme saja? Mengapa kita mengatakan Pancasila? Saya kira kita harus mengatakan Pancasila karena sejarah Pancasila yang kita lewati itu sudah fakta sejarah yang disampaikan oleh pendiri bangsa kita adalah Pancasila, terminologinya Pancasila, nilainya Pancasila. Kalaupun ada nilai-nilai di dalam Pancasila itu yang terwujud di dalam Marhainisme sebagai perjuangan untuk proletar, orang kecil, wong cilik, dalam mewujudkan keadilan, itu sudah termaktub dalam Pancasila. Dan Pancasila tidak bisa kita kesampingkan karena Pancasila itu sudah pemikiran global, pemikiran universal yang menyeluruh. Itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau nambahkan? Saya ingin memulai dengan dialog dulu supaya diskursus ini betul-betul menemukan hakikatnya. Satu lagi.
Kalau tidak, saya lanjutkan. Baik, terima kasih Ya, Pak. Pak Hendrikus Clement. Saya tentu mau menanggapi, tapi tidak sekarang, nanti saja. Baik, baik, baik. Nanti Terima saja. kasih. Baik, Pak Elia mau menambahkan? Ya, ya sedikit aja Pak Anton. Nggih, monggo. Ya, kalau buat saya begini, kalau Bung Karno kira-kira mau main lugas, dia pasti akan sebut marhenisme. Karena marhenisme ini secara jelas akan menunjuk sebetulnya apa itu jenis kelamin ideologinya. Karena secara jelas misalnya Bung Karno bilang bahwa ini kalau di teks WA saya sebut misalnya yang dia memasang garis secara tegas, kami berbeda dengan proletariat industrial. Kalau Bung Karno cenderung menyebut proletar dan orang miskin lainnya, atau kalau saya menyebutnya dia proletariat yang agraris, karena 75% rakyat Indonesia basisnya pertanian bukan industrial. Nah, karena agraris itulah maka kemudian yang lebih tepat kemudian menyebutnya Pancasila. Karena Pancasila punya nilai historis dan lain sebagainya yang lebih taste-nya itu lebih agraris ketimbang industrial. Sutasoma, Tantular, Majapahit, dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kristanto. Baik, saya tidak menjelaskan secara langsung, tapi paparan saya akan membantu memahami mengapa Romo Magnis terperanjat. Saya kira inilah dialektika, inilah dinamika yang harus kita bangun di dalam diskursus ideologi. Baik, saya mendapat tugas untuk meraih tentang historisitas marhenisme sebagai akar historis Pancasila. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, sekandung seideologi, ada dua hal yang harus kita pahami ketika ingin memahami marhenisme. Bahwa marhenisme itu lahir karena dua konteks. Pertama, situasi dan kondisi objektif bangsa. Yang kedua, pengetahuan tentang Marxisme. Jadi perlu saya tempatkan realitas objektif bangsa pada masa itu di nomor satu, karena itulah yang dimaksudkan oleh Soekarno. Ini yang penting dan harus kita pahami. Pertama-tama bukan karena Marxisme, tetapi realitas objektif. Kemudian realitas objektif itu kemudian ditangkap dengan baik, karena seorang Bung Karno adalah orang yang sangat rajin membaca buku, rajin belajar, sehingga pemikiran-pemikiran termasuk salah satu adalah Karl Marx menjadi inspirasi bagi Soekarno. Bapak dan Ibu, perlu dipahami bahwa Ruslan Abdul Ghani memberikan pengantar dalam buku yang sangat luar biasa, yang wajib seharusnya dibaca oleh kita semua, oleh bangsa Indonesia, yaitu pedoman untuk melaksanakan amanat penderitaan rakyat. Buku ini saya miliki 30 tahun yang lalu, sehingga saya baca terus, saya tidak mengerti setelah saya membaca, semakin banyak saya baca, semakin saya tidak mengerti. Kemudian saya mulai bisa mengerti ketika itu saya refleksikan, saya masukkan ke dalam diri saya yang paling dalam, yaitu ruh atau jiwa saya. Baik, bahwa di dalam buku ini, terutama Abdul Ghani ingin mengingatkan kepada bangsa Indonesia supaya selalu mengingat, selalu memahami, belajar terus tentang dua buku. Yang pertama yang ditulis Bung Karno ketika dia di penjara Bancoi, Bandung, yaitu Indonesia Menggugat. Sebagai pledoi
pada tanggal 18 Agustus 1930 di hadapan hakim kolonial Belanda. Kemudian buku yang kedua yang dia tulis tahun 33 yaitu Mencapai Indonesia Merdeka. Bapak dan Ibu, rakyat bangsa Indonesia dimanapun berada, melalui kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita membaca kembali dua buku bersejarah itu. Karena dua buku bersejarah itulah yang memiliki hubungan langsung dengan lahirnya Pancasila, hubungan langsung dengan 17 Agustus 1945. Bila tidak, maka tidak bermaknalah kita sebagai warga negara Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, dalam menjelajahi Marhenisme di rimba filsafat, saya menggunakan 3 basis yang saya kira ini harus penting kita pahami, karena 3 basis ini rasanya Marhenisme itu tidak bisa kita pahami sebagai sebuah filsafat. Basis ontologi, basis epistemologi, dan basis aksiologi. Saya bukan seorang guru filsafat atau dosen filsafat, tapi saya memahami filsafat. Bukan hanya dari buku, tapi dari seluruh ruh, seluruh jiwa yang hidup di dalam perkembangan kepribadian saya. Di basis ontologi, itu dijelaskan keberadaan Marhenisme sebagai sebuah ajaran. Bahkan disebutkan sebagai teori dan praktik perjuangan. Ini yang tidak boleh lupa. Teori dan praktik perjuangan. Luar biasa. Bukan hanya teori. Karena disinilah kekuatan Soekarno. Soekarno itu sangat-sangat mengagumi banyak pemikiran, banyak ilmu, tetapi dia mempraktikkan sekaligus apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan dari berbagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian mendorong perkembangan Marhenisme sebagai wawasan spiritual keilmuan. Kata kuncinya wawasan, kata kunci kedua spiritual, kata kunci ketiga keilmuan. Yang mampu mengatasi bahaya sekularisme sebagai ilmu. Lalu pertanyaan kritis buat kita semua, Bapak dan Ibu. Silakan memilih dari 2 pertanyaan ini. Pilihan mana yang Bapak Ibu akan ambil? Apakah ide Marhenisme sebagai sebuah ajaran muncul terlebih dahulu dan begitu saja dilahirkan? Atau yang kedua, ada realitas objektif atau fakta-fakta atau tesis yang mendahului kelahirannya? Silakan Bapak dan Ibu. A atau B? E. Silakan di chat ya. Di chat ke panitia. A atau B, jangan everyone. Baik. Jawabannya sesungguhnya apa tidak saya kasih jawaban sekarang. Baik. Bapak dan Ibu, tadi Profesor Magnis sudah sangat jelas mengatakan bahwa kapitalisme memiliki kelemahan yang sangat mendasar. Satu tambahan lagi yang boleh saya tambahkan. Kapitalisme adalah ibu atau bapak kandung daripada kolonialisme, imperialisme. Selama ada kapitalisme, maka kolonialisme dan imperialisme pasti ada. Pertanyaannya, apakah hari ini kolonialisme dan imperialisme sudah selesai? Jawabannya belum, Bapak dan Ibu. Kalau kita kenal, dulu ada imperialisme kuno, kemudian imperialisme modern, sekarang ada neo-imperialisme, neo-kolonialisme. Karena ini merupakan anak kandung daripada kapitalisme. Oleh karena itu, supaya kolonialisme dan imperialisme tidak ada di bumi, maka kapitalisme harus di bumi hanguskan. Bapak dan Ibu, kita masuk ke dalam basis epistemologis, sesuatu syarat yang sistematis, objektif, intersubjektif, yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah kebenaran yang universal. Bahwa mendorong perkembangan Marhenisme sebagai wawasan intelektual keilmuan, mampu membentuk sikap ilmiah. Basis epistemologi sebagai sebuah metode yang konsisten dan logis, menguatkan pemahaman Marhenisme sebagai pengetahuan ilmiah. Sekali lagi, menguatkan pemahaman Marhenisme sebagai pengetahuan ilmiah. Karena Marhenisme sebagai pengetahuan ilmiah
maka seluruh ahli-ahli filsafat di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, harus belajar tentang Marxisme. Harus belajar tentang Marxisme. Untuk dapat memahami ajaran Marxisme Soekarno, terlebih dahulu kita harus mempelajari materialisme historis. Tadi sudah diungkap dan dijelaskan oleh Prof. Magnis, sebuah metode pendekatan yang dipakai Soekarno sebagai pisau analisis untuk mencungkil dan memotong kepalsuan kapitalisme, imperialisme yang berkembang sangat subur sekarang ini. Bapak dan Ibu, pada akhirnya kita sampai pada basis aksiologi. Ideologi Marxisme memberikan kesadaran akan pentingnya perjuangan bagi golongan masyarakat yang dimiskinkan oleh sebuah sistem yang menindas, sistem yang menghisap, yaitu sistem kapitalisme, kolonialisme, imperialisme, bahkan juga feodalisme. Oleh karena itu, Marxisme itu membebaskan keterbelengguan bangsa dari segala bentuk dan manifestasi Zonder. Zonder itu artinya tanpa. Bung Karno mengatakan berkali-kali tanpa atau Zonder. Exploitation de l'homme par l'homme, exploitation nation par nation dalam bahasa Prancis. Artinya, penindasan dan penghisapan manusia atas manusia, penindasan dan penghisapan bangsa atas bangsa. Kalau exploitation de l'homme par l'homme, itu diungkapkan oleh Soekarno sebelum kemerdekaan, tetapi dia tambahkan setelah kemerdekaan, exploitation de nation par nation. Bapak dan Ibu, Marxisme sesungguhnya adalah pemikiran murni yang dicetuskan Soekarno, berangkat dari kebutuhan manusia yang fundamental, sebagai tuntutan budi nurani manusia, the social conscience of man, yang menghendaki terwujudnya kesejahteraan hidup manusia. Oleh karena itu, penting juga kita pahami, sebenarnya di awal Soekarno menuliskan, mencetuskan Marxisme, apa yang ada dalam getaran nurani, getaran hati Soekarno. Bapak dan Ibu, bab pertama dari buku Di Bawah Bendera Revolusi yang ditulis Soekarno adalah tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Ini penting dan harus kita ketahui. Jangan sampai kita terbelenggu oleh sebuah pemikiran yang salah ketika orang mengatakan Nasakom, bahwa Nasakom itu adalah sesuatu yang menghantui atau menakuti, tanpa melihat faktor historis, tanpa melihat sejarah bahwa nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, saya tidak mengatakan komunisme, tapi Marxisme, menekankan pemikiran dari Henry Karl Marx tentang historis materialisme. Bahwa sesungguhnya, mohon maaf, saya koreksi, ini bukan kata bukan, budi akal manusia lah yang menentukan keadaannya di dalam kehidupannya. Lebih jauh, Soekarno menegaskan bahwa memahami Marxisme perlu membedakan antara historis materialisme dengan filsafat materialisme atau wisgerig materialisme. Saya kira silakan Bapak dan Ibu membaca, menggumuli apa perbedaan prinsip antara historis materialisme dan wisgerig materialisme atau filsafat materialisme. Intinya adalah bahwa historis materialisme memberi jawab atas pertanyaan apa sebabnya pikiran dalam suatu zaman yang begini atau begitu, dan kemudian sebab-sebab pikiran itu berubah dan mempelajari tumbuhnya pemikiran itu bagaimana. Bapak dan Ibu, saya perlu katakan, historis materialisme bukan ajaran atau ideologi, tapi semata merupakan teori sosial yang dipakai untuk analisis keadaan sosial. Dengan pakai historis materialisme sebagai pisau analisis, Soekarno menemukan bahwa rakyat Indonesia yang sebagian besar, lebih dari 80% adalah petani kecil, hidup menderita karena ditindas oleh sistem yang mengeksploitasi, yang tadi saya sebutkan. Jadi, ini bisa kita pakai materialisme historis sebagai metode berpikir menganalisis kehidupan sosial di Indonesia, termasuk kondisi pada hari ini. Jangan ada yang mengatakan bahwa jangan pernah lagi bicara tentang kolonialisme, imperialisme. Siapa bilang? Jangan. Hari ini kolonialisme, imperialisme dalam bentuk baru telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dan ini adalah musuh perjuangan kita, Bapak dan Ibu, yang tidak pernah kita dengarkan, yang tidak pernah kita ketahui, hanya dipahami di dalam buku-buku saja. Hari ini saya mengatakan kepada seluruh kawan-kawan yang mengikuti diskursus ideologi serial keempat ini, mari kita hancurkan neokolonialisme, imperialisme. Buktinya apa? Kita akan ikuti
di dalam sesi minggu depan, Bapak dan Ibu. Bukti-bukti konkret bahwa ada kolonialisme, ada imperialisme dalam bentuk baru. Bapak dan Ibu, dalam Suluh Indonesia Muda, sebuah majalah yang ditulis oleh anak-anak muda di Bandung pada tahun 26, itu jelas sekali. Dan kalau kita belajar, kenapa Soekarno menuliskan satu karya nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dia banyak belajar dari gurunya, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dan Haji Omar Said Cokro Aminoto menulis pada tahun 24 tentang Islamisme dan sosialisme. Ternyata Islamisme dan sosialisme itu memiliki kekuatan yang sangat erat. Karena di dalam sejumlah yang dituliskan dalam Al-Quran, itu menyatakan bahwa Islam itu berpihak kepada kaum duafa, kaum tertindas, kaum miskin. Dan sosialisme itu adalah hal yang sama. Jadi menjadi seorang Islam di dalam pemikiran Haji Omar Said Cokro Aminoto haruslah menjadi seorang sosialis. Oleh karena itu Islamisme dan sosialisme itu merupakan dua kawanan yang kemudian melahirkan inspirasi buat Soekarno, nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Silakan Bapak dan Ibu membaca buku yang ditulis oleh Soekarno dan Ahmad Dahlan. Itu sangat luar biasa sekali bukunya tentang sosialisme Indonesia. Kemudian Bapak dan Ibu, intisari dalam memahami Marhaenisme ada 3. Marhaen, yaitu kaum miskin, kaum tertindas. Siapapun kaum miskin, kaum tertindas adalah kaum Marhaen. Marhaenis adalah mereka yang ingin membela dan memperjuangkan kepentingan kaum tertindas, kaum miskin. Kemudian Marhaenisme adalah sebuah ideologi pembebasan bagi kaum Marhaen menuju masyarakat sosialisme Indonesia. Pertanyaannya, adakah perbedaan antara Marhaenisme dengan Marxisme? Sesungguhnya ada, Bapak dan Ibu. Kalaupun tadi dikatakan bahwa Marhaenisme adalah Marxisme yang diterapkan di Indonesia, tapi di awal saya berbicara, saya mengatakan ada 2 dasar kenapa Marhaenisme penting dipahami dan bagaimana memahami Marhaenisme dengan 2 dasar itu. Yang pertama, perbedaan Marhaenisme dan Marxisme. Marhaenisme tidak memandang istilah borjuis dan proletar. Tidak. Kalau tadi kita dengarkan proletarisme, tidak. Itu istilah yang tidak dipakai oleh Soekarno. Karena pada waktu itu situasi Indonesia sama-sama menderita akibat kolonialisme Belanda. Ya. Tapi kemudian fokus perjuangan Marxisme hanya melawan kapitalisme. Sekali lagi, hanya melawan kapitalisme. Sedangkan Marhaenisme berjuang untuk membebaskan diri dari kolonialisme, imperialisme, feodalisme, dan segala bentuk penindasan pengisaman. Ini perbedaan yang sangat mendasar. Jadi berdasarkan historisitas Marhaenisme sebagai akar ideologi Pancasila, pada akhirnya kita dapat simpulkan Marhaenisme tidak bisa disebutkan dan dinyatakan sebagai Marxisme yang diterapkan dalam kondisi Indonesia sepenuh-penuhnya. Kata kuncinya sepenuh-penuhnya. Karena hanya satu bagian metode yang dipakai. Sementara realitas objektif, fokus perhatian, dan perjuangannya antara Marhaenisme Soekarno dengan Marxisme jauh berbeda. Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menyebutkan bahwa Indonesia menggugat sebagai pleidoy yang ditulis oleh Soekarno di atas sebuah tempat kencingnya. Kenapa saya disebutkan di atas tempat kencingnya? Bapak dan Ibu, Soekarno di penjara di Bancuy, Bandung, di sebuah kamar sel yang sangat sempit dan kemudian terbatas. Cuma satu punya meja. Mejanya itu adalah tempat kencingnya yang kalau malam hari dia kencing di situ, pagi hari dia bersihkan, lalu kembali. Dan dia tuliskan, Bapak dan Ibu, dia tuliskan Indonesia menggugat, pleidoy. Indonesia menggugat di atas tempat kencingnya, Bapak dan Ibu. Pantaskah kita tidak menghormati Soekarno? Dan 17 Agustus 1945. Karena Indonesia menggugat sebuah pleidoy yang sangat luar biasa. Inilah satu kekuatan yang sungguh luar biasa yang menggerakkan hati generasi muda, para pemuda Indonesia pada saat itu. Kemudian, Bapak dan Ibu, perlu kita pahami bahwa di dalam buku Indonesia Menggugat, Bung Karno mengatakan kaum Kromo dan kaum Marhaen itulah terutama letaknya nasib Indonesia. Di dalam organisasi kaum Kromo dan kaum Marhaen inilah
terutama harus dicari tenaganya, karena disitulah kekuatan. Bapak dan Ibu, Soekarno menegaskan kembali bahwa Marxisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktik, sebuah antitesis dan realitas objektif yang termanifestasi dalam bentuk praktik-praktik kolonialisme imperialisme yang serakah dan menguras seluruh kekayaan Indonesia, termasuk pada hari ini. Apakah kita berani mengatakan bahwa ada ketidakadilan, ada kemelaratan rakyat? Harusnya kita berani, Bapak dan Ibu. Kemudian saya kembali sedikit flashback. Saya lebih percaya pemikiran ini daripada satu pemikiran yang lain yang mengatakan bahwa Marxisme merupakan singkatan dari Marx, Engels, dan sebagainya. Saya tidak terlalu percaya dengan itu. Itu kelompok-kelompok yang tidak memiliki terlalu dasar yang kuat. Tetapi saya lebih percaya dengan sejarah lahirnya Marxisme ketika di usia 20-an tahun, persisnya 25-26 tahun, Bung Karno jalan-jalan ke sebuah desa yang bernama Cigereleng di Bandung Selatan tahun 26, berjumpa dengan seorang petani. Petani itu namanya Kang Aeng, atau kemudian Bung Karno menyebut Marhen, lalu bertanya, diskusi, dialog dari hati ke hati. Pada akhirnya sepulang dari Pak Aeng atau Mang Aeng, dia kemudian merefleksikan kenapa Mang Aeng miskin. Kemudian dia mengkaitkan dengan berbagai pengalaman, berbagai referensi yang dia baca. Ternyata Kang Aeng adalah merupakan simbol penindasan kapitalisme, kolonialisme, imperialisme yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga rakyat Indonesia, dia sebutkan yang kebanyakan adalah marhaen, kaum miskin, kaum tertindas karena penghisapan dan penindasan. Kemudian pada akhirnya di bagian akhir ini saya ingin menekankan 7 poin penting bahwa selama 10 tahun Bung Karno sejak tahun 16 sampai tahun 26 itu menekankan tentang pentingnya pemahaman tentang Marxisme yang dia tulis di bawah bendera revolusi jilid pertama seperti yang bisa kita lihat bersama di dalam slide ini Bapak dan Ibu. Kemudian pada akhirnya bagaimana mengkaitkan Marxisme dengan Pancasila? Bagaimana menghubungkan Marxisme dan Pancasila? Tadi pertanyaan saya di awal, kalau memang Marxisme adalah Pancasila, kenapa Soekarno tidak pakai Marxisme saja? Bapak dan Ibu, ini refleksi, saya tidak mau menjawab secara langsung, tapi refleksi ini mari Bapak dan Ibu jawab sendiri di dalam nubari nurani Bapak dan Ibu semuanya. Pancasila yang lahir 1 Juni 1945 adalah Marxisme. Karena hakikatnya Pancasila 1 Juni itu adalah kandungan dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga secara hakiki, kedua ideologi itu identik. Oleh karena Marxisme tersebut lebih dahulu lahir sebagai ideologi, akhirnya disebutkanlah bahwa akar lahirnya Pancasila 1 Juni. Saya harus tambahkan Pancasila 1 Juni adalah Marxisme. Dan kemudian Pancasila 1 Juni merupakan kelahiran Pancasila yang sampai saat ini kita akui atau kita peringati. Kemudian keyakinan ideologis yang tumbuh di dalam jiwa kita, lahir sebuah keyakinan yang kuat akan masa depan Marxisme. Karena merupakan ideologi yang mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Pembahasan tentang sila pertama, sila kedua adalah sosio-nasionalisme. Sila ketiga, sila keempat adalah sosio-demokrasi. Lalu sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berbudi pekerti, ketuhanan yang berkebudayaan. Itu akan kita bahas di dalam sesi minggu depan, Bapak dan Ibu. Kemudian itulah yang disebut sebagai negara gotong royong. Di penghujung ini saya mengutip apa yang ditulis Soekarno di dalam pidato 1 Juni. Beliau mengatakan kita ingin mendirikan satu negara semua buat semua. Bukan satu negara untuk satu orang.
bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua. Terima kasih. Saya kira demikian paparan saya sebagai pemicu atau stimulus buat kita di dalam diskusi, dialog, discernment, dan refleksi. Salam Pancasila.